Hai teman-teman, kita bertemu lagi di channel EITS, Economic is That Simple. Topik kali ini adalah mengenai dari MDGs ke SDGs. Oke, kita mulai dari Agenda Millennium Development Goals atau MDGs. Pada tahun 2000, para pemimpin dunia bersepakat mengenai tujuan pembangunan global yang disebut dengan Millennium Development Goals atau disingkat MDGs. MDGs memiliki 8 sasaran, yaitu 1. Mengurangi kemiskinan dan kelaparan, 2. Mencapai pendidikan yang universal, 3. Meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, 4. Mengurangi kematian anak, 5. Meningkatkan kesehatan maternal, 6. Membasmi HIV, malaria, dan penyakit lainnya, 7. Menjamin keberlanjutan lingkungan, dan 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Meskipun beberapa target MDGs berhasil dicapai, banyak tujuan dan target lainnya yang dinilai belum optimal tercapaiannya. MDGs bertujuan mengurangi kemiskinan, tetapi gagal memperhatikan dan mengatasi akar masalah kemiskinan. Tidak secara khusus memperhatikan pentingnya mencapai tujuan perbaikan pembangunan ekonomi, kurang memperhatikan sifat holistik, inklusif, dan keberlanjutan pembangunan. Demikian juga, MDGs dinilai kurang memperhatikan kesetaraan gender dan hak asasi. Secara teoritis, MDGs ingin diterapkan di semua negara, tetapi kenyataannya MDGs hanya diterapkan pada negara berkembang atau miskin dengan bantuan pendanaan dari negara kaya. Dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 2012, dibahas agenda pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan Sustainable Development Goal. SDGs merupakan kelanjutan dan perluasan dari MDGs yang telah dilakukan oleh negara-negara sejak tahun 2001 hingga akhir tahun 2015. Pada pertemuan tingkat tinggi di markas PBB pada bulan September tahun 2015, dihadiri oleh 193 negara anggota PBB, sepakat untuk menjadikan SDGs sebagai kerangka agenda pembangunan dan kebijakan politis selama 15 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2030. Nah, di situ disepakati dokumen yaitu The Future We Want. Maka pada tahun 2015 muncullah New UN Agenda yang disebut dengan Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals meliputi 17 tujuan atau 17 sasaran, 169 target, dan 241 indikator. Pemerintah di setiap negara anggota PBB, baik negara kaya, menengah maupun miskin, baik negara maju maupun berkembang memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan SDGs untuk mencapai SDGs. Pemerintah semua negara diharapkan menerapkan agenda dan kebijakan politis pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan sekaligus melindungi planet bumi. Secara eksplisit, SDGs bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan,
mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim. Berbeda dengan MDGs, SDGs menegaskan pentingnya upaya mengakhiri kemiskinan agar dilakukan bersama dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi aneka kebutuhan sosial seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kesempatan kerja, dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan proteksi lingkungan. Seperti sudah kita lihat tadi bahwa SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Selanjutnya, slide ini menunjukkan prinsip-prinsip dari SDGs. SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan, serta pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Ini yang disebut dengan inklusif. SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs dilaksanakan oleh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang. Nah, bagaimana kerangka pelaksanaan SDGs di Indonesia? Di dalam kerangka pelaksanaan SDGs di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi pembangunan manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kedua adalah dimensi pembangunan sektor unggulan yang meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketenaga listrikan, ketahanan air, kemaritiman, pariwisata, dan industri. Dan yang ketiga adalah dimensi pemerataan dan kewilayahan yang meliputi pemerataan antar kelompok pendapatan dan pemerataan antar wilayah. Terdapat 4 pilar pelaksanaan SDGs, yaitu pilar pembangunan sosial. Ada 5 sasaran, yaitu sasaran 1 tanpa kemiskinan, 2 tanpa kelaparan, 3 kehidupan sehat dan sejahtera, 4 pendidikan berkualitas, 5 kesetaraan gender. Pilar yang kedua yaitu pilar pembangunan ekonomi yang juga terdiri dari 5 sasaran, yaitu goal yang ke-7, energi bersih dan terjangkau, goal yang ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, goal ke-9, industri, inovasi, dan infrastruktur, goal ke-10, berkurangnya kesenjangan, goal ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Pilar yang ketiga adalah pilar pembangunan lingkungan yang meliputi 6 sasaran atau 6 goals. Goals yang ke-6 yaitu air bersih dan sanitasi layak. Goal yang ke-11 yaitu kota dengan persentase penduduk yang berkelanjutan. 12, goal ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Goal 13, penanganan perubahan iklim. Goal 14, ekosistem lautan. Goal 15, ekosistem daratan. Dan pilar yang keempat, yaitu pilar pembangunan hukum dan tata kelola yang hanya terdiri dari 1 goal, yaitu goal yang ke-16, mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Nah, demikian teman-teman pembahasan kita mengenai from MDGs to SDGs. Terima kasih.